Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laika, perwakilan dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan materi kami tentang penyajian data tabel frekuensi. Kelompok kami antara lain terdiri dari saya sendiri, Nurul Laika, yang kedua Wahyu Ramadhani, dan yang ketiga Isti Munawaroh. Selamat menyaksikan. Pertama, macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama dibahas yaitu aturan-aturan pembuatan tabel. Sebuah tabel biasanya terdiri dari beberapa kolom, baris, dan baris. Dalam hal ini, untuk membuat sebuah tabel yang benar diperlukan aturan-aturan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada judul tabel. Dalam membuat judul tabel harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah harus ditulis di tengah-tengah bagian atas. Yang kedua, diberi nomor agar lebih mudah dalam mencari tabel. Biasanya nomor itu meliputi bab berapa materi itu sedang dibahas dan nomor urutan tabel sendiri. Contohnya daftar 1 dalam kurung 2. Artinya, tabel itu membahas materi bab 1 dan urutan tabel kedua yang dibahas. Yang ketiga, ditulis dengan huruf kapital semua. Dan yang keempat, ditulis secara singkat dan jelas meliputi masalah apa, di mana masalah itu terjadi, kapan masalah itu terjadi, dan satuan dari objek yang dipermasalahkan bila ada. Yang kelima, dapat ditulis dalam beberapa baris. Setiap baris menggambarkan sebuah kalimat yang lengkap. Yang selanjutnya, sebaiknya tiap baris jangan dilakukan pemisahan kata. Contohnya sudah tertera di makalah yang sudah kami buat. Yang kedua, yang kedua adalah judul baris. Yang pertama adalah judul tabel, dan yang kedua adalah judul baris. Judul baris ini memiliki aturan. Yang pertama, ditulis secara singkat dan jelas. Yang kedua, dapat ditulis dalam beberapa baris. Yang ketiga, sebaiknya jangan dilakukan pemisahan bagian kata. Yang selanjutnya ada judul kolom. Judul kolom ini aturannya itu sama seperti judul baris. Yang keempat adalah di sebelah kiri bawah tabel biasanya terdapat bagian untuk menuliskan catatan yang diberikan bila perlu, atau bisa juga kata sumber yang menjelaskan dari mana data itu dikutip. Jika kata sumber itu tidak ada, ini berarti bahwa pemakai data itu sendiri yang mengumpulkan datanya, biasanya berupa data fiktif atau data yang benar-benar hasil penelitiannya. Yang selanjutnya ada, jika ada data mengenai waktu, maka waktu itu hendaknya disusun secara berurutan. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, dan sebagainya. Misalkan tahun 1980, 1981, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah jika ada data mengenai kategori, maka kategori disusun menurut kebiasaan. Misalnya, yang pertama laki-laki dahulu, perempuan, kemudian perempuan. Yang kedua, yang lebih besar dahulu, kemudian yang lebih kecil, kemudian yang lebih kecil, seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam tabel. Untuk menyusun sekumpulan data yang urutannya belum tersusun secara teratur ke dalam bentuk dari kategori terkecil hingga terbesar, atau dari kategori terendah hingga tertinggi, sebaiknya data itu disajikan dalam bentuk dalam sebuah tabel. Dalam hal ini, tabel yang bisa digunakan ada 3 macam tabel. Yang pertama adalah baris kolom, yang kedua adalah kontingensi, dan yang ketiga adalah distribusi frekuensi. Baris kolom, contohnya bisa teman-teman lihat juga di makalah kami, dan saya akan membacakan saja contoh yang bisa contoh dalam bentuk kata-katanya. Yang pertama itu adalah, berikut ini diberikan data mengenai jumlah lulusan mahasiswa program D2, program D2, S1, D2, dan program D3. Dari 4 jurusan yang ada di FMIPA, sebuah IKIP, selama setahun, dari jurusan pendidikan biologi telah meluluskan 90 orang yang diperinci 15 orang laki-laki, lulusan S1
20 orang perempuan lulusan S1, 10 laki-laki dari lulusan D3, 17 orang perempuan lulusan D3, 10 orang laki-laki lulusan D2, dan 18 orang perempuan lulusan D2. Dari jurusan pendidikan fisika meluluskan 99 orang yang diperinci laki-laki lulusan S1 sebanyak 10 orang, 17 perempuan lulusan S1, 14 laki-laki lulusan D3, 22 orang perempuan lulusan D3, 18 orang laki-laki lulusan D2, dan 18 orang perempuan lulusan D2. Dari jurusan pendidikan kimia telah meluluskan sebanyak 88 orang diperinci, 12 orang laki-laki lulusan S1, 12 orang perempuan lulus S2, 12 orang laki-laki lulus D3, 18 orang perempuan lulus D3, 18 orang laki-laki lulus D2, dan 16 orang perempuan lulus D2. Dari jurusan pendidikan matematika telah meluluskan sebanyak 104 orang yang diperinci 18 orang laki-laki lulusan S1, 25 perempuan lulusan S1, 15 orang laki-laki lulusan D3, 15 orang perempuan lulusan D3, 16 laki-laki lulusan D2, dan 15 orang perempuan lulusan D3. Jika kita memperhatikan data di atas, maka kita akan mengalami kesukaran dalam membandingkan lulusan mahasiswa antara jurusan yang satu dengan jurusan lainnya. Untuk mengatasinya, disusunlah data di atas ke dalam sebuah tabel. Tabelnya bisa teman-teman lihat di makalah kami. Sudah kami perincikan tabelnya seperti apa di sana. Selanjutnya adalah kontingensi. Nah, kontingensi ini juga contohnya sudah kami berikan di sana. Bagaimana contoh dari kontingensi ini sendiri. Pembahasan selanjutnya tentang tabel frekuensi akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menambahkan lagi untuk menjelaskan pengertian tabel distribusi frekuensi dan macam-macamnya. Nah, di dalam dunia statistik ini ada 4 tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Lalu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensi relatif atau tabel presentasi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka, lalu angka yang ada itu tidak dikelompokkan, melainkan sendiri-sendiri. Nanti akan kami berikan contoh setelah ini. Lanjut, yang kedua ada tabel distribusi frekuensi data kelompokan. Tabel ini merupakan salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencarian frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompokkan berdasarkan kelompoknya. Nah, Lalu yang kedua ada tabel distribusi frekuensi data kelompokan. Nah, tabel ini merupakan salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencarian frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompok-kelompokkan. Dalam setiap unit terdapat sekelompok angka-angka. Data ini disajikan melalui tabel 2 yang berbentuk data kelompokan. Adapun nanti akan kami tunjukkan bagaimana contoh dari tabel tersebut dan akan kami siarkan saat di PPT untuk lebih jelasnya lagi. Baik, pada
poin selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Dari 5 macam tabel distribusi frekuensi yang telah dikemukakan contohnya di atas, hanya 2 buah saja yang dipandang perlu dibahas cara pembuatannya, yaitu tabel distribusi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data kelompokan. Kedua macam tabel distribusi frekuensi tersebut perlu dipelajari prosedur dan teknik pembuatannya, sebab pekerjaan menganalisis data statistik pada umumnya diawali dengan pembuatan salah satu di antara dua jenis tabel distribusi frekuensi. Sedangkan prosedur dan teknik pembuatan tabel distribusi frekuensi kumulatif, tabel distribusi frekuensi relatif, dan tabel presentasi kumulatif. Ketiga macam tabel distribusi frekuensi yang disebutkan terakhir dapat dibuat setelah dipersiapkan lebih dahulu tabel distribusi frekuensi data tunggalnya atau tabel distribusi frekuensi data kelompoknya. Jadi, yang pertama kita siapkan itu adalah kita harus membuat tabel distribusi kelompok atau tabel distribusi tunggal. Dari 3 tabel tersebut ada tabel distribusi frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, dan tabel presentasi kumulatif. Itu dibuat paling terakhir jika kita sudah membuat data tabel distribusi tunggal atau kelompok, baru kita bisa membuat ketiga tabel tersebut. Yang pertama, cara membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal. Sebelum dikemukakan mengenai cara pembuatan tabel distribusi frekuensi data tunggal, terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa tabel distribusi data tunggal ada 2 macam, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal yang semua skornya berfrekuensi 1 dan tabel distribusi frekuensi data tunggal yang sebagian atau seluruh skornya berfrekuensi lebih dari 1. Yang kedua, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi data kelompokan. Tabel distribusi frekuensi data kelompok digunakan untuk menyusun data yang memiliki kuantitas yang besar dengan mengelompokkan ke dalam interval kelas yang sama panjang. Untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka perlu ditempuh ke dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi, jika kita ingin menyajikan data dalam bentuk tabel, maka kita harus mengurutkan data-data dari mulai data yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, menentukan banyak kelas atau N. Yang ketiga, menghitung rentang data. Dan yang keempat, menentukan jumlah kelas interval. Untuk menentukan kelas interval ditentukan dengan rumus. Dan yang kelima, menentukan panjang kelas. Dan yang keenam, menentukan batas bawah kelas pertama, diambil dari yang terkecil atau data yang terkecil dikurangi 1. Dan yang ketujuh, menyusun hash interval dan memasukkan data menggunakan tally. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.